Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi sholatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudal wal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u uswa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbi bi'idnillah wa'amdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amabadu hadratul kurama para alim wal ulama al-masai wal fudala, khususnya kepada beliau mu'alif salawat wahidiyah yang kita derei, kepada para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, kepada para bapak-bapak yang kami muliakan, kepada ibu-ibu yang kami muliakan. Sallallahu alaihi wasallam. Tundanya salaman ikraman wa ta'liman wa muhabbatan, semoga tetap tercurahkan kepada wali-wali Allah. Undur makol wala tandur makol, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Jadi mungkin jenengan rungokno sing dicapne mawon, boten sah ningali wonge bunur wonge ngono-ngono wae, boten sah nggih, tapi disaring perkataane mawon, boten sah ningali priyange. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis Maulidur Rasul atau hari peringatan kelahiran Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi lahir pada malam 12 Rabiul Awal. Telah lahir manusia yang paling mulia. Di situ ketika kelahiran Kanjeng Nabi banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar manusia, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada beberapa kejadian yang di luar nalar akal manusia. Yang pertama adalah ketika Kanjeng Nabi lahir, itu semua pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat waktu kelahiran Kanjeng Nabi. Sangat hebat sekali. Yang kedua, langit bersinar terang. Jadi waktu malam kelahiran Kanjeng Nabi itu langit dari ufuk timur sampai ufuk barat itu terlihat terang sekali karena mau menyambut kelahiran Kanjeng Nabi. Itu keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi selama 100 tahun tidak pernah padam, tapi ketika kelahiran Kanjeng Nabi itu padam, hancur dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Yang kelima, tanda yang kelima adalah bintang besar bersinar di langit. Jadi sudah diprediksi oleh orang Yahudi dan orang Nasrani di kitabnya, besok bakal ada suatu zaman yang di situ nanti ada bintang besar bersinar di langit sangat terang sekali. Nah, itu menandakan bahwa akan datangnya seorang nabi akhir zaman yang sangat dinanti. Itu sampai bintang besar sudah muncul, berarti bakal ada manusia yang paling mulia lahir ke dunia. Yang keenam,
berhala-berhala yang berada di Ka'bah ketika Kanjeng Nabi lahir itu berjatuhan utawa hancur berkeping-keping. Awalnya ngantuk kokoh, ketika Kanjeng Nabi lahir niku berhala-berhala yang awalnya berdiri tegak itu runtuh, dengan adanya menandakan bahwa kebatilan atau kemusyrikan itu akan segera sirna dengan adanya kelahiran Kanjeng. Banyak sekali sesuatu yang di situ sangat dilarang atau termasuk suatu kebodohan yang sangat bodoh. Ada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa yang dilakukan oleh orang Mesir yang ketika Kanjeng Nabi belum lahir itu termasuk sesuatu yang jahiliyah atau perkara yang mengikuti kebodohan. Tapi ketika Kanjeng Nabi hadir, ketika Kanjeng Nabi diutus di muka bumi, maka kejahilian itu akhirnya bisa terhapuskan. Salah satunya adalah dulu ketika zaman jahiliyah, kok ada seorang ibu hamil, kok hamilnya itu anak perempuan, maka akan dikubur hidup. Karena apa? Karena duweni anak wadon iku dianggap aib, dianggap merendahkan martabat keluarga. Makanya ketika sudah seorang ibu kok melahirkan anak perempuan, sama bapaknya langsung dibeto anaknya, akhirnya digalikan lubang, dikubur hidup. Ada juga termasuk kegiatan jahiliyah, yaitu pernikahan istibdad. Jadi pernikahan istibdad itu ketika sebelum adanya Kanjeng Nabi lahir, itu adalah pernikahan yang dimana ketika suami menginginkan anaknya ayu, ganteng, utawa pinter, maka dia sebelum menggauli istrinya itu menyuruh si suami tadi menyuruh istrinya untuk mencari laki-laki yang ganteng utawa pinter untuk digauli. Jadi seorang suami menyuruh istrinya untuk berhubungan badan dengan orang lain yang dianggap pinter utawa cakep, supaya memiliki keturunan yang cakep utawa ganteng. Ketika sudah mengandung baru kembali lagi kepada suaminya. Nah, itu termasuk perbuatan jahiliyah sebelum adanya Kanjeng Nabi. Tapi setelah Kanjeng Nabi hadir membawa cahaya Islam, maka semua itu dihapuskan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ada sebuah syair, lam yatalim kotu tohamut lakon abada wa matasa aba aslam fi madas zamani min huddawa falam tahron wa mawaqoat dubabatun abadan fi jismil hasani bikholfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura illahu fi syamsidu fatoni kasfahu qad ala taqawman idha jalasu indal wiladati sifyadat. Waktu dulu mengalami ihtilam atau mimpi basah,
maka Kanjeng Nabi selama hidupnya niku tidak pernah mengalami mimpi basah. Wa mata sa'abas fi mada zamani. Kanjeng Nabi selama hidupnya juga tidak pernah menguapi apa tuh? Ngangop. Nah, jadi nak jenengan biasanya ngomong wah, ngoten nggih. Nah, tapi Kanjeng Nabi selama hidupnya niku boten nate menguap. Masya Allah, ngoten nggih. Selanjutnya min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Hewan-hewan itu tidak lari Bu ketika ketemu Kanjeng Nabi, tambah senang. Ketika ketemu Kanjeng Nabi itu gak pernah lari. Tapi nak kita nggih, kadang kucingnya lewat wonten wis mlayu wedi digusah. Nggih wonten Bu. Nah, kadang kucing apa lewat wonten wis mlayu dhisik wedi digusah wonten. Tapi kalau di sini karena saking bagusnya Kanjeng Nabi itu hewan-hewan tidak pernah berlari ketika ketemu dengan Kanjeng Dubabatun abadan fi jismihil hasani. Nah, saking bagusnya jisme Kanjeng Nabi, saking apike tubuhe Kanjeng Nabi niku laler sitok pun boten berani mencok teng jasate Kanjeng Nabi. Saking apike tubuhe Kanjeng Nabi, kewan laler niku boten berani mencok teng tubuhe Kanjeng Nabi. Masya Allah. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabadat. Mriki Kanjeng Nabi bisa melihat keadaan belakang. Jadi saged ningali keadaan buri niku sama dengan jelasnya meningali keadaan depan. Jadi antara belakang dan ningali depan niku sama-sama jelasnya. Kalau kita mboten nggih, kita nak madhepe ngarep nggih, namun jelasnya teng ngajeng tok. Tapi baru nak pun madhep wingking, jelasnya nggih teng wingking ngoten. Ngoten nggih. Tapi nak Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku antara melihat belakang dan depan itu juga sama-sama jelas utawa nyata. Ngerti kabeh apa yang ada di belakang juga ada yang di depan. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Ketika Kanjeng Nabi kencing, ketika Kanjeng Nabi kencing iku air seninya utawa air kencingnya iku langsung hilang, tidak ada bekasnya, langsung disedot oleh bumi. Kanjeng Nabi benten kali kita wonten apa mau pipis wonten nggih ambune kada pete barangnya, ambune besi, ambune lantoro. Nah benten kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sekali pipis niku air senine langsung disedot oleh bumi, langsung hilang. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Kanjeng Nabi niku tidak pernah tidur walaupun matanya mengantuk. Jadi walaupun matanya merem nggih, sucone niki merem ngantuk ketingali tertutup ngeten iki, tapi hatinya tidak pernah tidur. Wala yuradillahu fi syamsi dufatoni. Ketika di bawah sinar matahari niku Kanjeng Nabi tidak ada bayangannya. Jadi Kanjeng Nabi niku boten gadah ayang-ayang ngatus kita ngoten niku.
Kita nak wonten siang hari wonten niku berjalan biasanya wonten ayang-ayangnya. Tapi nak Kanjeng Nabi wonten ketika di bawah sinar matahari atau di bawah nopo lampu niku boten wonten ayang-ayangnya blas. Niku Kanjeng Nabi benten. Katsfahu qad ala taqauman ida jalasu. Dua pundaknya Kanjeng Nabi ketika berada di majelis bersama para sahabat atau bersama orang-orang, itu pundaknya selalu lebih tinggi dari orang-orang atau para sahabat. Jadi ketika duduk bareng bersama Kanjeng Nabi dan para sahabat, itu pundaknya ini agak lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Ketinggal motan. Indal wiladati sifyada bimu tatani. Kita termasuk juga keistimewaan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi lahir, niku sudah dalam keadaan dihitan. Jadi keajaiban Kanjeng Nabi, kemuliaan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir, niku sudah dalam keadaan berhitan. Hadil khosoiso fahfad hatakun aminah min syarri narin wa syurrokin wa min mihami. Nah, niki terakhir niki menjelaskan sopo wonge kok apal 10 syair tadi. Syair yang saya bacakan tadi, sopo wonge kok apal syair yang tadi kita bahas, itu bakal terhindar dari kebakaran, dari pencurian dan bahaya dan atau musibah bahaya. Jadi sapa wonge kok iso ngapalno bendina diamalno, nah itu bakal terhindar dari kebakaran, pencurian dan mara bahaya. Kalau dibandingkan dengan kita, itu tidak ada apa-apanya. Beliau mu'alam sholawat waidiyah selalu mengajarkan kita fakot dolam tu abada warobini. Kita selalu disuruh untuk merasa dolim, merasa banyak dosa, merasa berlumuran kesalahan. Nah, Kanjeng Nabi begitu mulianya, kita para umatnya yang mengaku cinta, yang mengaku sangat menyayangi Kanjeng Nabi, apakah pantas kita masih menyebut sebagai umatnya Kanjeng Nabi? Monggo kita koreksi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita yang selalu berlumuran dosa, lisan kita termasuk salah satu, kalau beliau Yai Jazuli itu ada mengatakan lisan niku qalilul jirmi kasirun dami. Cilik bentuke tapi akeh dosane. Cilik bentuke iki bentuk ini tapi akeh dosane. Setiap apapun yang kita ucapkan besok bakal dimintai pertanggungjawaban. Ada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Sapa wonge beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Makanya beliau mu'alif sholawat waidiyah menganjurkan kita semua untuk banyak-banyak membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah di dalam kegiatan apapun.
ajeng sabin kalimatur atine maos ya Sayyidi ya Rasulullah, ajeng budal sekolah ya Sayyidi ya Rasulullah. Ojo golek rezeki niki rono derek ya diperintah karena Allah, karena menjalankan perintah Allah juga. Atine di kroso teng atine karena semua apa-apa yang keluar dari lisan itu bakal ada pertanggungjawaban atau hisabnya. Maka hati-hati, monggo hadirin kita hati-hati dalam berucap. Sebelum kita berucap itu kira-kira dipikir dulu, kalau saya berucap ini menyakiti tiang apa ini, dikoreksi mana, dipikir-pikir ojo angger jeplak ini. Karena semua yang keluar dari mulut itu disaksikan oleh malaikat, dicatat itu sebagai amal baik atau amal jelek. Makanya monggo hati-hati lisannya, masih lisannya di. Selain lisan juga ada hati, yang namanya hati. Ada sebuah hadis, inna fil jasadi la mudghatan idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatil bilad ala wa hiya qalbi. Jadi di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Ketika darah itu dikatakan baik, maka kelakuannya juga akan baik. Ketika segumpal darah itu mengajak keburukan, maka juga akan menandakan hati itu buruk. Jadi hati ini sangat cepat sekali berbolak-balik. Sing awali taat itu berapa kali salah disaged kufur, sing awali eling paling jadi lupa. Jadi bolak-balik hati ini sangat cepat sekali. Maka monggo kita jaga hati kita jaga, jangan sampai hati ini ono prasangka, ada rasa ini. Berusaha semaksimal mungkin kita selalu mengingat kepada Allah. Banyak kita lihat tetangga-tetangga kita atau mungkin saudara-saudara kita yang sudah berada di alam kubur. Saat ini ibu bapak ibu umur 9 tahun ibu pun ngempet estu, umur 9 tahun ibu pun kasih sudah. Kalau kita mengatakan semakin umur menuju masa depan, boten sinamili masa depan Bapak Ibu. Kalau semakin masa depan itu artinya berarti jatah umur kita di dunia itu semakin berkurang. Itu aslinya. Boten masa depan itu boten. Aku tak ngumpulno harta, tak ngumpulno kekayaan untuk masa depan. Boten masa depan itu. Adanya adalah umur kita semakin hari semakin berkurang. Maka mumpung masih ada kesempatan, kita berusaha menjadi orang yang baik, mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar, ada orang yang berkata, wong urip iku kaya wong mati. Wong urip iku kaya wong mati. Ketika ning donya cek leha-leha, masih terlena dengan keadaan dunia. Tapi besok ketika di alam kubur, ketika didudukkan oleh malaikat, baru dia sadar, baru dia tangi, oh ternyata aku sudah di alam kubur. Apa berapa baik yang bersangkut. Jadi tis tangine ketika di alam
kubur. Jadi orang hidup itu seperti orang tidur. Ketika masih hidup, masih lali-lali, cik terlena, cik golek kekayaan, cik seneng-seneng karo anak putune, orang gelendang golek sangu. Tapi ketika nanti sudah di alam kubur, didudukkan oleh malaikat, maka baru dia kroso bahwa dia aku masuk kubur, lapo aku gini kuburan kok ning dunya kok gak gelem beramal baik bagus sadar. Ila akortani ila ajali murid. Seumpama aku dikei kesempatan untuk hidup lagi, maka kata orang yang meninggal tadi, maka aku akan berbuat baik. Jadi itu ceritane orang-orang yang sudah berada di alam kubur pengen dikei kesempatan urip malih, jadi akan menjadi orang yang baik. Nah, kita yang masih hidup di dunia ini, monggo ayo bareng-bareng golek samune urip, berusaha jadi orang baik, melakoni segala perintah Allah dan bimbingannya Rasulullah. Monggo kita merasa dolim seperti yang dibimbingkan oleh beliau Ma'alif Salam Mahdia, fakot dolam tu abada warobini. Kita sebagai ayah atau sebagai bapak derek saged mengajari anak-anak kita, membimbing istri-istri kita menjadi yang baik. Kita sadari itu. Kita sebagai ibu, sebagai seorang istri, monggo kita sadari kroso ning ati kita banyak salahnya kepada para suami. Sering bantah, dikai nafkah sakmene kadang kurang, akeh ngomele. Kali putrane boten dididik yang baik. Monggo kita sadari seperti itu. Kita sebagai remaja, sebagai anak-anak, monggo kita sadari kita belum bisa berbakti kepada orang tua kita. Masih banyak kesalahan-kesalahan kita yang belum kita minta maaf kepada orang tua kita. Monggo belum berakhir, mumpung masih diberi kesempatan, kita sowan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta syafaat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Rasulullah, syafaati kami. Kita merasa berada di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pantas sebenarnya. Kita semua kebanyakan dosa. Colong dihitung-hitung banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Boten pantes kita ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Apa mungkin kita sih banyak berlumuran dosa ini manggil Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi nengok, mungkin saja kita bisa diplengosi karo Kanjeng Nabi. Saking akeh dosa kita nyeluk Kanjeng Nabi, sapa sampean? Aku gak kenal karo sampean. Karena sudah wajah kita sudah berubah, tidak manusia lagi. Monggo kita nyuwun syafaat kepada Rasulullah. Kita sadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Masih pantaskah kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi? Kalau kita sering mujahadah, sering gak budal, mujahadah sering keri,
Monggo hadirin hadirat. Al-Fatihah. Kanjeng Nabi nggih pun boten mungkin. Sudah berapa tahun jarak antara kita dengan Kanjeng Nabi. Yang kita bisa manfaatkan hanyalah potensi batiniah kita. Kita audiensi lewat hati kita. Kita bayangkan Kanjeng Nabi ada di hadapan kita. Kita DP merasa dolim, merasa banyak dosa, boten pantes kita mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Monggo ya insyaallah pakai salat wassalam Asmamu waruhamu adrikni Faqadolam tu'abada warabbimu Walaisari ya sayyidi simaka Fa'indah tusyaksunanka Ya syafi'al khalqi salatu wassalam Aibika nurul khalqi hadiyal alam